Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Journey Well. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai satu topik keuangan yang bisa dibilang cukup sepele, tapi bisa dibilang sangat penting lah, yaitu mengenai dana darurat. Nah, kenapa saya mau membahas ini? Jadi bisa dibilang untuk dana darurat ini banyak sekali yang merasa itu nggak penting. Ya, bahkan jauh lebih parah dibandingkan menabung. Saya bisa bilang seperti itu ya. Nah, alasan utamanya balik lagi, karena dana darurat ini memang semacam kayak dana nganggur lah. Yang dimana Tantan akan sisihkan untuk keadaan darurat aja. Nah, sementara di kondisi sekarang, itu harga kebutuhan pada naik. Apalagi kalau kita berbicara menjelang hari raya, itu biasanya udah pasti pengeluaran akan membengkak, entah itu karena mungkin pulang kampung, harus mempersiapkan dana untuk mungkin bagi-bagi ke keponakan, saudara, ya. Kemudian juga harus mempersiapkan mungkin nanti ada makan-makan, kumpul keluarga, segala macam. Ya, jadi memang terkesannya ketika kita berbicara dana darurat itu nggak relevan. Padahal di sini saya mungkin akan mengutip ya. Jadi dari OCBC Financial Fitness Index tahun 2025, di mana skor untuk eh, kesehatan finansial atau literasi finansial untuk generasi muda itu menurun dibandingkan tahun 2024. Dan di situ saya fokuskan kepada tabungan dan dana darurat yang dimana jumlahnya itu atau skornya itu turun. Sebelumnya itu 46 jadi 45 ya. Jadi skornya lumayan turun lah. Walaupun memang kelihatannya cuma turun 1 poin aja, tapi kalau misalnya kita bahas lebih lanjut itu cukup berdampak besar. Oke, jadi pastikan teman-teman tonton sampai dengan selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman dapat terus mengikuti dan bisa semakin mendapatkan manfaat mengenai aspek-aspek keuangan dan finansial teman-teman semua. Oke, jadi kita akan langsung saja mulai mengenai dana darurat ini. Oke, kita bahas mengenai kenapa dana darurat itu penting. Ya, jadi kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa itu dana darurat? Nah, dana darurat ini itu memang sejumlah uang yang disisihkan khusus untuk kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Ya, secara definisi sederhananya. Untuk dana darurat ini, dia itu paling nggak harus memiliki 3 karakteristik ini. Yang pertama liquid, mudah dicairkan. Jadi kalau keadaan darurat, teman-teman butuh dana secara cepat, bukan ngambil hutang, bukan dengan pinjol, bukan dengan peleter, bukan, tapi dari dana darurat. Dan itu kondisinya ketika ya memang sangat amat darurat lah. Yang kedua itu terpisah, jadi teman-teman menyimpan di rekening yang berbeda, enggak teman-teman satukan di rekening tabungan, enggak dalam rekening investasi, enggak dalam rekening untuk kebutuhan harian. Nah, ini benar-benar terpisah. Kenapa? Karena kalau tercampur-campur, tonton itu jadinya nggak bisa memonitor nih dana darat yang tonton miliki. Dan yang ketiga itu spesifik. Spesifik di sini adalah hanya untuk situasi darurat. Ya, jadi di situasi darurat ini seperti kalau teman-teman mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin ketika teman-teman ada tiba-tiba amit-amitnya kecelakaan atau sakit penyakit, yang dimana teman-teman nggak bisa untuk menjalankan aktivitas, nggak bisa bekerja. Nah, itu adalah situasi darurat. Bukan karena mau nonton konser, bukan karena mau healing, itu jadinya pakai dana darurat. Nggak seperti itu. Dana darurat itu ya benar-benar buat situasi-situasi yang ya memang di luar dugaan lah bisa dibilang. Dan itu kondisinya sangat darurat sehingga kalau nggak dilakukan
atau misalnya nggak terjadi, nggak ada penanganan, yaitu akan berdampak secara fatal kepada kehidupan teman-teman. Oke, lalu kemudian kita akan lanjut mengenai kenapa atau mengapa dana darurat itu penting. Oke, jadi ada 4 hal yang bisa tonton lihat di sini. Kita bahas yang pertama dari ketenangan pikiran, yaitu bisa mengurangi stres finansial. Mungkin ada dari teman-teman yang suka dengar cerita mungkin dari tetangga atau orang terdekat atau rekan kantor yang suka curhat gitu. Walah, banyak cicilan, banyak tagihan, ada pay letter, utang pinjol, segala macam. Itu kan salah satu bentuk stres finansial. Ya, kalau misalnya teman-teman punya dana darurat, teman-teman itu bisa jauh lebih tenang. Ya, kalau teman-teman lebih tenang, udah pasti teman-teman bisa berpikir lebih jernih. Bahkan katanya ada survei kan, kalau misalnya stres finansial itu bisa sampai mengurangi IQ sebesar 13 poin, kalau nggak salah. Teman-teman bisa koreksi aja di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman tenang, nah, tenang ini membuat teman-teman bisa jauh lebih produktif, bisa mengambil langkah-langkah yang jauh lebih strategis. Nah, dengan adanya dana darurat, ya teman-teman bisa untuk jauh lebih mudah lah untuk melanjutkan kehidupan hari-harian, hari demi hari lah bisa dibilang. Oke, yang kedua adalah untuk menghindari hutang, yang dimana teman-teman bisa mencegah untuk ketergantungan terhadap pinjol atau kartu kredit. Ya, balik lagi. Di era sekarang itu kan gampang banget tuh. Teman-teman kalau misalnya mau ambil pinjaman online, foto KTP, foto diri, TCC, teman-teman bisa langsung ambil pinjaman. Kemudian ada pay letter, teman-teman check out barang, bayarnya nanti aja. Tuh, bisa pay letter juga, tinggal nyicil. Tapi, teman-teman seringkali nggak sadar kalau ketika ngambil pinjol, ngambil pay letter, ngambil bahkan kayak kartu kredit, itu kan ada bunganya. Dan itu terhitung sebagai utang yang harus teman-teman bayar. Ya kalau teman-teman nggak lunasin, ya nanti kredit skor teman-teman bakalan jadi jelek. Nah kalau di Indonesia itu slick ya. Jadi kayak di OJK itu ya intinya sih sama ya, skor kredit gitu. Ya kalau skor kreditnya jelek, teman-teman nanti kalau misalnya mau KPR rumah atau misalnya memang butuh kredit untuk modal kerja, itu jadinya nggak bisa karena kredit skornya jelek. Nah, daripada ngutang, lebih baik teman-teman bisa mempersiapkan dana darurat. Supaya misalnya terjadi kejadian-kejadian tak terduga. Misalnya tiba-tiba kena PHK, teman-teman jadinya nggak perlu sampai harus ngambil pinjol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Yang ketiga adalah stabilitas. Nah, stabilitas di sini adalah di mana dengan dana darurat itu sebagai satu bantalan, sehingga misalnya contoh teman-teman mungkin kena PHK. Nah, dari waktu PHK sampai teman-teman dapat pekerjaan itu kan butuh waktu, nggak mungkin sebentar. Ya bisa aja lama gitu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan atau bisa lebih lama karena nggak menentulah, apalagi indeks ekonomi gitu. Nah, dengan adanya dana darurat, setidaknya kebutuhan pokok dari teman-teman seperti makan, kemudian bayar tagihan, itu setidaknya bisa tercover melalui dana darurat ini, sampai teman-teman bisa untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Ini sebagai satu contoh ketika teman-teman PHK. Ya mungkin beda lagi kalau misalnya teman-teman mungkin sakit gitu, yang harus dirawat di rumah sakit, harus bayar biaya rumah sakitnya. Nah, dana darurat ini bisa menjadi pertolongan pertama. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas, yang dimana teman-teman bisa memiliki kekuatan tawar-menawar. Ya, misalnya balik lagi contoh, teman-teman kena PHK. Nah, selama teman-teman belum dapat pekerjaan, kalau teman-teman nggak punya dana darurat, teman-teman bakal coba ambil pekerjaan, apapun itulah. Kerjaan serabutan yang dibayar rendah, mungkin ada tingkat risiko kecelakaan kerja tinggi, yang bisa jauh lebih berbahaya. Tapi dengan adanya dana darurat, setidaknya teman-teman itu bisa bertahan sambil mencari pekerjaan yang
sekiranya memang cocok sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Nah, itu salah satu bentuk fleksibilitas. Nah, kalau teman-teman nggak punya dana darurat, ya teman-teman akan terjebak dalam lingkaran utang dan terpaksa menjual aset penting. Misalnya teman-teman punya investasi saham atau properti. Kalau teman-teman nggak punya dana darurat, ya teman-teman opsinya adalah, ya kalau nggak mau berutang, teman-teman harus jual tuh. Ya rumah, saham, obligasi, intinya aset-aset yang harusnya bisa untuk jangka panjang, tapi teman-teman harus terpaksa jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, kita lanjut lagi. Berapa jumlah yang harus dikumpulkan? Untuk dana darurat ini sebenarnya nggak bisa dipukul rata. Makanya di sini saya bagi 4. 4 profil risiko bisa dibilang. Sebenarnya ini sangat bergantung kepada kondisi dari teman-teman semua. Jadi tentunya nggak semua orang itu posisinya sama. Kalau misalnya teman-teman mungkin lajang belum punya tanggungan gitu, ya besaran dana darurat itu sekitar 3 sampai 6 penghasilan bulanan. Ya di sini saya pakai penghasilan karena supaya kalau misalnya kita bicara pengeluaran, terkadang pengeluaran itu bisa berfluktuasi. Jadi di sini pakai penghasilan. Lalu kalau misalnya kondisi teman-teman mungkin menikah atau punya anak, mungkin bisa 6 sampai 12 penghasilan bulanan. Ya, tentunya karena sudah ada tanggungan. Jadi perlu lebih besar. Nah, kalau misalnya teman-teman itu seorang freelancer, ya, jadi bukan pekerja kantoran gitu. Nah, itu paling nggak butuh 12 kali penghasilan bulanan. Kenapa? Karena teman-teman itu bakalan mengalami naik turun dari segi penghasilan. Ya, namanya freelancer kan, pekerjaan yang mungkin bisa dibilang nggak tetap. Jadi income-nya itu naik turunnya jauh lebih besar lah. Lalu kalau kondisi terakhir yaitu sandwich generation, yang dimana teman-teman itu harus nggak cuman untuk menghidupi diri sendiri, tapi juga mungkin ada sanak saudara, orang tua, yang sangat bergantung kepada teman-teman. Nah, itu dana daruratnya tentunya harus jauh lebih besar. Ya, di atas 12 kali penghasilan, bahkan perlu juga adanya tabungan, supaya teman-teman bisa aman. Ya, bisa dibilang dari profil ini, sebenarnya sangat bergantung kepada kondisi dari teman-teman. Karena nggak semua orang di kondisi yang sama. Ya, lanjut lagi. Kita bahas mengenai tempat penyimpanan untuk dana darurat. Nah, di mana sih sebaiknya harus menyimpan dana darurat? Di sini sebenarnya saya menjelaskan ada 4 opsi. Ya, walaupun untuk opsi-opsi ini itu sangat bergantung kepada kebutuhan pribadi dari setiap dari teman-teman. Karena ada berbagai macam faktor yang teman-teman harus pertimbangkan. Nah, kita bahas mulai yang pertama, yaitu rekening tabungan bank digital. Ya, di zaman sekarang kan sudah banyak nih bank-bank digital. Nah, proses buka rekeningnya juga nggak sulit. Dan di beberapa bank digital itu kan ada kayak semacam pocket ya. Nah, teman-teman bisa taruh di pocket tersebut. Pocketnya itu juga bisa menghasilkan bunga yang cukup lumayan oke lah, bisa dibilang. Bunga yang oke, jadi teman-teman bisa menyimpannya di situ. Nah, selain di rekening tabungan bank digital, teman-teman bisa taruh di deposito bank. Ya, deposito bank itu bisa dapetin kupon, ya, dapetin bunga deposito. Nah, di situ teman-teman bisa taruh karena juga lebih aman. Walaupun balik lagi, ya kelemahannya kalau teman-teman cairkan itu ada nggak bisa sembarangan karena bergantung kepada jatuh temponya. Lalu yang ketiga ada reksadana pasar uang. Nah, kalau reksadana pasar uang, ya balik lagi, ini termasuk yang cukup aman sebenarnya. Karena kalau secara tingkat pengembalian cukup tinggi, rata-rata sekitar 5% ya kalau bisa dibilang. Ya, cuman balik lagi, reksadana pasar uang kelemahannya itu dia di waktu untuk pencairannya itu juga nggak bisa sehari kelar. Dia butuh sekitar 2 sampai 3 hari kalau nggak salah untuk bisa mencairkan dari reksadana pasar uang ini. Dan yang terakhir itu emas atau logam mulia. Nah, untuk logam mulia ini eh, nilainya sebenarnya bisa berfluktuasi ya kalau misalnya teman-teman mengikuti harga emas.
Tapi dengan kondisi sekarang sebenarnya cukup oke. Eh, tapi harus hati-hati. Karena balik lagi emas ini kan sebenarnya termasuk komoditas. Dan kalau kita bicara logam mulia, mungkin seperti perhiasan, itu bisa jadi satu pertimbangan yang bagus. Cuman teman-teman harus berhati-hati untuk menyimpannya karena kan aset fisik ya. Jadi ada kemungkinan pencurian itu cukup tinggi lah. Makanya balik lagi untuk memilih tempat penyimpanan dana darurat itu harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang dimana perlu mempertimbangkan faktor likuiditas, keamanan, dan aksesibilitas ketika teman-teman butuh. Oke, kita lanjut lagi, yaitu bagaimana cara bangun dana darurat. Secara umum ada 5 tahap, yaitu mulai dari menghitung pengeluaran, mulai dari saldo kecil, otomatisasi, jangan campur rekening, sama terakhir evaluasi. Kita akan bahas satu demi satu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mulai dari menghitung pengeluaran. Ya, sebenarnya balik lagi, bisa dari pengeluaran, bisa jadi dari penghasilan. Kalau mau yang lebih mudah itu dari penghasilan. Jadi ya penghasilan yang teman-teman dapat setiap bulanannya. Nah, teman-teman nanti tinggal kalikan jumlah bulan untuk keamanan pribadinya. Balik lagi seperti dari slide sebelumnya. Ya, kalau misalnya teman-teman mungkin merasa 12 bulan cukup, ya udah berarti dikali 12. Nah, untuk menghitung kalau dari pengeluaran, ya berarti teman-teman perlu untuk mencatat seluruh pengeluaran selama 1 bulan itu. Ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi pencatatan yang bisa bantu teman-teman untuk berbicara mengenai pengeluaran dari teman-teman. Nah, balik lagi, misalnya kita ambil contoh, teman-teman misalnya penghasilan sekitar mungkin 6 juta lah, 6 juta per bulan. Kalau misalnya teman-teman mungkin menghitung dari penghasilan, ya udah berarti dari 6 juta itu teman-teman tinggal kalikan. Misalnya teman-teman mau bangun dana darurat itu 6 kali dari penghasilan, ya udah 6 juta dikalikan 6 bulan sama dengan 36 juta. Nah, berarti teman-teman harus kumpulkan 36 juta sebagai dana darurat. Nah, atau misalnya teman-teman mulai dari pengeluaran. Kalau dari pengeluaran, anggap misalnya penghasilan teman-teman itu 6 juta. Terus pengeluaran teman-teman catat nih, entah itu mungkin belanja sayur mayur, beli lauk pauk, beras, kemudian bayar tagihan, bayar cicilan, segala macam. Misalnya kira pengeluarannya itu sekitar 5 juta. Ya udah, berarti 5 juta teman-teman kalikan dengan berapa bulan teman-teman mau untuk kumpulkan dana daruratnya, jumlah bulannya untuk keamanan pribadi. Misalnya balik lagi sesuai yang sebelumnya itu 6 bulan lah. 6 bulan pengeluaran. Ya udah, berarti 6 dikali 5 juta. 30 juta teman-teman harus kumpulkan. Itu adalah step pertamanya. Jadi paling nggak teman-teman tahu nih besarannya berapa sih untuk dana darurat yang mau teman-teman sediakan atau persiapkan. Lalu yang kedua, yaitu teman-teman mulai dari jumlah yang kecil atau saldo yang kecil. Ya, jadi jangan langsung blok gitu. Misalnya dalam 1 bulan, oke, penghasilan 6 juta nih. Semua bangun dana darurat 36 juta. Ya udah 6 jutanya langsung taruh. Enggak seperti itu. Kalau seperti itu ya teman-teman nggak bisa untuk bayar tagihan, nggak bisa untuk punya uang makan, uang belanja, segala macam. Nah, makanya teman-teman perlu untuk menyisihkan sebagian pendapatan atau penghasilan setiap bulannya secara konsisten untuk mengisi dana darurat. Ya, balik lagi, jangan sampai ketika teman-teman ngisi dana darurat itu mengganggu arus kas untuk kebutuhan harian. Ya, kalau misalnya teman-teman udah menikah, punya anak, nah, ketika misalnya mau bikin dana darurat, jangan sampai dana daruratnya itu atau jumlah uang yang disisihkan itu bikin anak dari teman-teman nggak punya uang untuk bayar SPP. Ya, itu salah besar. Balik lagi, harus ya palingnya mulai dari jumlah yang kecil lah. Ya mungkin 50.000 nggak masalah. Yang penting mulai. Tapi jumlahnya dari yang kecil dulu. Nah, intinya adalah ketika teman-teman mulai, kalau jumlahnya dengan jumlah yang kecil itu dilakukan secara konsisten. Konsisten sampai jumlahnya terpenuhi. Ya misalnya targetnya 30 juta per bulan. 30 juta untuk dana darurat. Ya per bulannya mungkin misalnya berapa? 100.000. Ya nggak apa-apa. Yang penting mulai dan konsisten.
per bulannya. Ya berarti teman-teman mungkin kumpulin sekitar 30 bulan. 30 bulan tuh berarti sekitar 2,5 tahun ya. Ya nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa untuk kumpulkan. Ya kalau misalnya ada lebih, teman-teman bisa tambahkan. Seperti itu. Lalu, yang ketiga adalah otomatisasi. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya sangat amat sederhana tapi jarang orang pakai. Fitur auto debit. Jadi, ketika teman-teman mengalokasikan dana darurat, itu kalau misalnya teman-teman lakukan secara manual, biasanya akan ada tuh satu momen, mungkin teman-teman lupa untuk menyisihkan dana darurat. Nah, daripada teman-teman pusing, setiap bulan harus, oh iya harus ngisi dana darurat, harus pindah rekening, segala macam, gini. Ya, teman-teman manfaatkanlah fitur auto debit ini. Nah, supaya teman-teman bisa menghindari kemungkinan lupa atau lalai untuk mengisi dana darurat. Jadi ya tinggal pakai fitur auto debit per bulan. Misalnya setiap tanggal berapa, teman-teman akan menyetorkan sejumlah dana ke rekening dana darurat. Nah, untuk kondisi sekarang itu harusnya sangat mudah ya, harusnya bisa lah. Ya, teman-teman tinggal mungkin pakai aplikasi ya. Jadi dari mobile banking itu kayaknya hampir rata-rata setiap bank tuh bisa deh untuk melakukan atau menggunakan fitur auto debit ini. Jadi dengan fitur auto debit ya teman-teman tinggal pakai, tinggal atur aja. Biasanya dari auto debit itu teman-teman tinggal tentukan nih mungkin tujuannya untuk mengisi dana darurat, terus jumlah dananya berapa. Nah, dilakukan setiap tanggal berapa, sama tinggal opsinya mau dilakukan sampai kapan. Seperti itu. Nah, dengan otomatisasi ya teman-teman akan jauh lebih mudah untuk mulai membangun dana darurat. Kita lanjut. Poin yang keempat itu jangan mencampur rekening. Nah, pastiin teman-teman ketika punya dana darurat itu di rekening yang berbeda. Nah, jadi dari otomatisasi teman-teman akan transfer ke rekening yang khusus nih untuk dana darurat. Nah, memastikan dengan perbedaan tersebut teman-teman punya tujuan keuangan yang jelas dan berbeda-beda. Yang satu untuk dana darurat di rekening ini, yang satu untuk investasi di rekening yang lain, yang satu untuk kebutuhan sehari-hari di rekening yang berbeda lagi. Nah, makanya kalau nggak salah kan ada yang pernah bilang ya, itu punya rekening itu lebih dari satu lah, bisa 2, 3, bahkan 4 gitu. Ya, tapi intinya adalah ya banyak-banyak rekening itu tujuannya supaya bisa lebih mudah untuk mengatur tujuan keuangan dari teman-teman. Untuk dana darurat itu ada di rekening yang terpisah, untuk investasi di rekening yang terpisah, untuk kebutuhan sehari-hari di dana yang terpisah, rekening yang terpisah gitu. Sama kalau misalnya mungkin teman-teman ada rencana liburan atau healing di rekening yang terpisah. Nah, jadi intinya adalah jangan dicampur supaya bisa memiliki pembagian yang jauh lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Ya balik lagi, dana darurat itu kan nggak bisa sifatnya statis, nggak bisa sifatnya tetap gitu. Kenapa? Karena kondisi kehidupan seseorang itu pasti berubah-ubah. Misalnya teman-teman kondisinya lajang nih, nggak ada tanggungan, belum menikah gitu. Nah, kan nggak mungkin selamanya teman-teman lajang terus. Ya, kecuali mungkin ada yang menetapkan seperti itu. Tapi biasanya dalam satu waktu itu ada kondisi ya mungkin waktunya untuk menikah gitu. Nah, ketika menikah, dana darurat pas lajang kan nggak mungkin sama. Karena secara hitung-hitungan, kondisi menikah aja, teman-teman berarti udah berdua dalam satu keluarga. Nah, sementara dana darurat yang teman-teman kumpulkan, itu kan kondisinya pas teman-teman masih sendiri. Jadi udah pasti berbeda. Nah, makanya perlu evaluasi. Sesuaikan. Kira-kira jumlah dana daruratnya ini perlu ditambah berapa? Atau perlu dikurangin nggak? Sesuaikan dengan gaya hidup atau ada tambahan tanggungan. Ya, jadi supaya teman-teman bisa lebih menyesuaikan lah sesuai dengan kondisi kehidupan dari setiap teman-teman.
Nah, beda lagi kalau misalnya Tantan mungkin punya anak. Nah, nambah lagi tuh biasanya dana darurat. Nah, atau mungkin misalnya teman-teman misalnya masih lajang nih, tapi teman-teman kerjanya jadi freelancer gitu, mungkin jadi video editor atau mungkin kerja serabutan, ya udah pasti berbeda karena penghasilannya aja naik turun. Makanya perlu melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya ya jangan sering-sering, tapi per setiap kali ada perubahan gaya hidup atau ada tambahan tanggungan. Seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat dana darurat. Ya, balik lagi. Kalau kita simpulkan, dana darurat itu sangat amat penting. Ya. Dengan dana darurat, itu teman-teman bisa untuk jauh lebih mudah untuk mempersiapkan diri lah menghadapi kejadian-kejadian tak terduga. Nah, dengan kejadian tak terduga yang kita nggak bisa prediksi, tapi kita bisa antisipasi, yaitu dengan dana darurat. Ya, kurang lebih seperti itu untuk konten kali ini. Kalau teman-teman mungkin ada pendapat atau komentar, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton konten ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat terus mendukung channel ini agar bisa semakin bertumbuh dan memberikan informasi-informasi penting dan menarik yang bisa bermanfaat buat teman-teman seputar dunia keuangan dan finansial. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.